tata cara salat duha sebenarnya sama seperti salat sunnah lain pada umumnya. Perbedaan tata cara salat duha dari salat sunnah lainnya terletak pada bacaan, niat, doa, dan waktunya. Umat Islam cukup akrab dengan amalan sunnah salat duha. Ini adalah salah satu salat sunnah yang istimewa. Salat duha merupakan amal yang sangat dianjurkan. Penyebabnya terdapat beberapa keutamaan dalam salat ini. Banyak sekali dalil dalam hadis yang menunjukkan keutamaan dari salat duha. Salah satunya merupakan sarana untuk memohon ampun dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa siapa yang membiasakan menjaga salat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Keutamaan lain dari salat duha yaitu tidak termasuk ke dalam golongan orang yang lalai dalam mencari rahmat Allah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan An-Nasa'i, orang-orang yang mengerjakan salat duha tidak termasuk orang yang lalai. Salat duha juga memiliki keutamaan termasuk bagian dari sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat." Hukum mengerjakan salat duha. Hukum salat duha adalah sunnah muakkad, artinya hukum sunnah yang sangat dianjurkan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya dan menjadikannya sebagai suatu wasiat. Diriwayatkan dari Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan wasiat padaku dan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggalkan nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan salat witir." Syarat mengerjakan salat duha. Sebenarnya syarat sah salat duha sama saja seperti salat pada umumnya. Sebelum salat duha disyaratkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu salat duha, dan menghadap kiblat. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Waktu mengerjakan salat duha. Waktu salat duha berlangsung beberapa jam, dimulai sejak matahari terbit hingga condong ke barat. Waktu salat duha sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Awal waktu salat duha. Untuk waktu salat duha dimulai 20 menit setelah matahari terbit. Ini sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah salat subuh, kemudian tinggalkanlah salat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari." Hadis riwayat Muslim. Akhir waktu salat duha. Akhir waktu salat duha ini adalah 15 menit sebelum masuk waktu salat zuhur. Namun waktu terbaik atau utama mengerjakan salat duha adalah waktu yang akhir atau seperempat siang. Itu dalam keadaan yang semakin panas. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan salat duha di awal pagi. Dia berkata, "Tidaklah mereka mengetahui bahwa salat selain waktu ini lebih utama, sehingga sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat orang-orang awabin taat kembali kepada Allah adalah ketika naik unta mulai kepanasan." Hadis riwayat Muslim. Niat dan tata cara salat duha lengkap dengan bacaan doa sesuai sunnah. Tata cara salat duha sebenarnya sama seperti salat sunnah lain pada umumnya, yaitu salat duha 2 rakaat dengan 1 salam. Perbedaan tata cara salat duha dari salat sunnah lainnya terletak pada bacaan, niat, dan doa, juga waktunya. Salat sunnah duha paling sedikit dikerjakan sebanyak 2 rakaat, namun sebagian ulama tidak membatasi, ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan bisa lebih banyak lagi hingga waktu duha habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kadang mengerjakan salat duha 4 rakaat, tetapi beliau pernah melaksanakan salat duha hingga 8 rakaat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Niat salat duha. Mengucapkan niat salat duha sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, fungsi dari mengucapkan niat salat duha sendiri adalah untuk mengingatkan hati sehingga lebih mantap dan khusyuk dalam menjalankan salatnya.
Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, mengucapkan niat di sholat duha sebelumnya mengangkat tangan dan takbiratul ihram tidak disyaratkan, kecuali bagi orang yang was-was, ragu-ragu dengan niatnya. Kedua mazhab tersebut menyebutkan bahwa niat sholat duha cukup dihafalkan di dalam hati saja, karena mengucapkan niat sholat duha adalah khilafaul aula, menyalahkan keutamaan, dan bid'ah, tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Terlepas dari perbedaan tersebut, bacaan niat sholat duha pada umumnya adalah usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Doa sholat duha sebenarnya tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW setelah selesai sholat duha, sehingga dalam kitab-kitab fikih para ulama sama sekali tidak mencantumkan doa sholat duha. Namun ada satu doa sholat duha yang populer dipanjatkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, seperti dijelaskan sebelumnya. Doa ini bukanlah berasal dari Nabi SAW. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrizhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqribhu. Bihaqi duhaika wa bahaika wa zamalika wa quwatika wal qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Artinya, ya Allah, sungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hambamu yang soleh.